Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gias Fazri dari Teknik Informatika semester 1. Ya, untuk materinya saya akan membahas apa itu basis data terlebih dahulu. Basis data ataupun juga bisa disebut dengan database yang pada dasarnya disebut dengan ilmu komputer. Kemudian artinya semakin berkembang luas dengan cara memasukkan hal-hal yang di luar ilmu komputer pada basis data, disusun dalam basis, kolom, tabel, serta diindeks untuk memudahkan menemukan informasi yang relevan ataupun yang bersangkutan. Data diperbarui, diperluas, dan dihapus ketika informasi baru saja ditambahkan. Untuk selanjutnya, apa itu fungsi data? Sebagian besar masyarakat memungkinkan menganggap database cuma sebagai kumpulan data serta informasi saja. Padahal database memiliki beberapa fungsi lain yang bisa mempermudah pekerjaan seseorang. Pada basis data tersimpan beberapa suatu objek di dalamnya mendukung kumpulan data. Yang pertama ada pengelompokan data, ya lebih mudah digunakan serta dipahami oleh penggunanya ya. Yang kedua juga ada menjaga duplikasi dan ikotensi data. Ketiga, mempermudah akses dalam menyimpan dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi data tetap sama pada saat diinput maupun sesudah diinput. Yang kelima, ada solusi penyimpanan data yang kontroversial. Yang keenam juga mendukung kinerja aplikasi yang memerlukan ruang penyimpanan data. Oke, selanjutnya ada manfaat basis data ialah tulang punggungnya dari bisnis pada sebuah perusahaan e-commerce, perbankan, sekolah, penyedia tiket online, objek, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya hampir semua perusahaan di dunia menggunakan database sebagai pengunjung aplikasi pada sistem bisnis. Oke, saya akan membahas sebuah keuntungan dari basis data, yang dimana keuntungan ini data dapat dipakai banyak user atau multiple user. Dari beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara simultan. Yang kedua, data dapat distandarisasikan dalam arti dalam suatu database dibuat format yang standar sehingga mudah dibuat program aplikasinya. Itu juga ada mengurangi kerangkapan data dalam paket bahasa DBMS, misalnya pada struktur file, setiap kali kita kehendak melihat data, cukuplah dengan perintah list. Selanjutnya ada kelemahan dari database, yaitu selanjutnya ada kelemahan dari sistem database yang meliputi memerlukan penyimpanan besar karena di dalamnya terdapat suatu sistem database yang saling berkaitan. Yang kedua, biaya terlalu mahal, perlu biaya yang besar untuk membeli perangkat lunak atau software yang berorientasi pada sistem basis data, terutama untuk yang berjenis mainframe. Yang ketiga juga ada memerlukan tenaga spesialis, yang dimana data kegiatan pengolahan basis data tidak dapat melaksanakan sembarang orang. Dalam arti memerlukan keahlian yang khusus pada bidang penerapan sistem basis data. Oke, sekarang saya akan menjelaskan hierarki basis data secara singkat aja ya. Yang pertama, sebuah hierarki data itu data harus disusun secara teratur agar pengolahannya dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Perorganisasian data dapat dibagi dalam 6 tingkatan. Yang pertama ada bit. Bit yaitu adalah suatu sistem angka biner yang terjadi atas dua nilai saja, yaitu 0 dan 1. Yang kedua ada byte, adalah bagian kecil yang dapat diselamatkan dalam memori. Dalam arti byte merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit. Yang ketiga ada field atau kolom, adalah unit terkecil yang disebut data. Field juga merupakan sekumpulan byte yang mempunyai makna, jadi saling berkesinambungan ya istilahnya. Yang keempat juga ada record atau basis data.
Yang keempat ada record atau baris ya. Adalah kumpulan item yang secara logik saling berhubungan. Itu setiap record dapat dikenali oleh sesuatu yang mengenalinya, yaitu file kunci. Ya, di situ ada contohnya, ada gambarnya, ada nama, kursus, dan grade. Yang kelima juga ada file, yaitu kumpulan record yang sejenis secara logik berhubungan. Pembuatan dan pemeliharaan file adalah faktor yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen. Yang keenam juga ada database, kumpulan file yang berhubungan secara logis dan digunakan secara rutin pada operasi-operasi sistem informasi manajemen. Di sini ada sebuah contoh dari nomor 6 yang dimana ada database dan diisi oleh beberapa file, salah satunya file pegawai, dimana di situ ada sebuah kardinalitas ya, dari nama, alamat, begitu juga ada tipe datanya dan record gitu. Oke, di sini juga saya sudah membuat ERD dalam hal minimarket. Oke, di sini juga saya sudah membuat ERD dalam hal minimarket yang dibuat dengan software Visual Paradigma. Di sini juga ada ya, yang pertama di sini ada entity HRD, manager, advertising, dalam hal ini karyawan, dan ada elektronik, makanan, pakaian, dan lainnya itu termasuk entity barang, dan ada penjual, dan juga ada pembeli. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah alurnya yang dimana ya, dari barang ke pembeli. Jadi pembeli ini membeli barang, memilih ya istilahnya ya, dan di situ pembeli akan menginformasikan ke penjual. Dari penjual jika sudah diverifikasi, tinggal dikirim barangnya melewati kurir. Dalam kurir juga akan menginformasikan sebuah alamat, dan alamat ini akan bertujuan ke pembeli, dan kurir ini juga sudah mempunyai istilahnya ID ya, ID dari HRD, dan dimana HRD ini mencakup sebuah staff dalam arti karyawan. Ya, itulah pembuatan ERD dari saya dalam hal penjualan minimarket. Oke, di sini saya akan membahas juga topologi dasar yang dimana ini berkaitan dengan soal tugas besar 1 juga, yang dimana ada topologi tree, yaitu sebuah topologi jaringan dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star. Yang kedua juga ada topologi star, topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar internet. Yang ketiga juga ada topologi mesh, bentuk hubungan antar jaringan di setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Yang keempat juga ada topologi ring, di jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian berbentuk melingkar seperti cincin. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan materi sistem basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.